Prof. Memperkenalkan anggota saya. Di sebelah saya, Azhar Hiyadam selaku pembicara kedua, dan di sebelahnya lagi ada Elsa Nauraze sebagai pembicara ketiga. Baik, AI, Artificial Intelligence merupakan kecerdasan buatan yang dirancang untuk memiliki kecerdasan yang hampir sama dengan manusia, dibuat dengan tujuan mempermudah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari manusia, termasuk di dalam informasi. Mempermudah di sini memiliki arti yang komprehensif. Kembali kepada musik kita, sebagai guru, Dewan ini menyesali terciptanya AI. Dilihat dari perspektif guru, hal ini benar-benar merugikan. Tenaga pengajar ada untuk memberikan kecerdasan kepada pelajar. Dengan adanya AI ini, tenaga kerja guru sebagai pengajar sangat dirugikan. Banyak kasus di mana siswa lebih memilih melakukan latihan dengan mengcopy jawaban dari ChatGPT dan juga Google, sehingga bukannya meningkatkan kecerdasan dan pola pikir yang kritis bagi pelajar, AI ini akan membuat pelajar menggunakan budaya copy paste. Jika kita menggunakan dialektika, adanya AI ini dapat menggantikan peran guru Indonesia sebagai wadah pengajar dalam mengembangkan kecerdasan anak bangsa Indonesia. Terima kasih. Baik, pembicara pertama dari tim Pro menyisakan waktu 1 menit dan 8 detik. Selanjutnya kita pindah ke tim kontra. Kepada pembicara pertama tim kontra kami bersama. Argumentasi saya akan mulai dalam 3, 2, 1. Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan beberapa argumentasi dari saya. Dan tanpa banyak kata, langsung saja kita masuk ke pendirian tim dari tim saya. AI merupakan salah satu kecerdasan yang bisa membantu setiap guru. Karena apa? Kita tidak perlu menyesali AI ini tercipta. Karena apa? AI ini malah membantu setiap guru tanpa menggantikan. Karena apa? AI tidak hanya menjawab beberapa pertanyaan atau menggantikan seorang guru, namun malah membantu pekerjaan guru yang biasanya guru memeriksa satu persatu tugas murid. Namun dengan AI yang memeriksa tanpa ada guru, walaupun ada campur tangan seorang guru, namun tidak sebanyak sebelumnya. Hal itu juga menguntungkan bagi waktu setiap guru untuk lebih meningkatkan kualitas setiap siswanya atau lebih mementingkan setiap siswanya tanpa harus membuang-buang waktu untuk memeriksa satu persatu tugas siswa. Dan langsung saja kita masuk ke status quo. Sekarang banyak sekali sekolah-sekolah yang memakai AI. Karena apa? AI sudah terbukti bahwasanya AI berarti membantu setiap siswa atau setiap sekolah untuk mengembangkan setiap siswa. Dan AI juga merupakan perubahan dari masa ke masa. Hal ini, jika kita menolak mosi pada perdebatan kali ini, maka kita akan menolak perubahan-perubahan dan siswa akan takut membanggakan perubahan-perubahan itu tersebut. Dan siswa juga tidak ingin berubah, hanya saja siswa malah memendam perubahan-perubahan itu karena takut ditolak oleh masyarakat. Dan saya akan menjawab beberapa ketakutan dari tim Pro. Karena tim Pro bilang bahwasanya mereka akan menyalin dari Google untuk menjawab semua pertanyaan. Namun berarti bukan AI-nya yang salah, namun hanya cara pemakaiannya yang salah. Dan itu dapat dilakukan dengan cara mengambil setiap HP siswa sebelum pembelajaran itu dilakukan dan memberikan kembali kepada siswa jika itu diperlukan. Dan hal ini juga menguntungkan bagi setiap siswa dan bagi setiap guru. Dan guru juga tidak mungkin luput dari kesalahan. Karena apa? Guru adalah manusia yang mungkin mempunyai banyak kesalahan. Hanya saja AI dapat membantu kesalahan-kesalahan tersebut untuk guru itu menjadi lebih sempurna antara satu sama lainnya. Dan cara penggunaan AI saja yang salah. AI-nya sangat-sangat perlu dan sangat-sangat dibutuhkan di masa depan sekarang. Tetapi hanya cara pemakaiannya saja yang harus dibetulkan. Namun setiap siswa sekarang sudah mulai menyadari hal tersebut dan lebih memakai AI itu secara efisien dan secara baik untuk menjawab seluruh pertanyaan atau mencari tahu. Karena apa? Perkembangan teknologi itu memudahkan, bukan menyusahkan dan bukan menggantikan setiap setiap guru. Hal ini juga menjadi poin penting dalam perdebatan kali ini. Dan saya mengajak Dewan Juri terhormat untuk berada di standing position kami. Terima kasih. Baik, pembicara pertama dari tim kontra menyisakan waktu 19 menit.
Selanjutnya kita beralih kepada pembicara kedua dari tim pro. Kepada pembicara kedua dari tim pro, kami berikan waktu 5 menit dan toleransi waktu 20 menit. Terima kasih kepada moderator, Dewan Juri terhormat, dan hadirin sekalian. Di sini, sebelum saya melanjutkan ke dalam argumen kami, saya akan membidas beberapa pernyataan dari pembicara satu dari tim kontra yang menyatakan bahwa AI ini berfungsi untuk membantu siswa, tetapi siswa di sini kami telah mempersempit posisi bahwa siswa yang akan kita bahas adalah siswa dari Indonesia. Dan siswa dari Indonesia menurut kami memiliki Indonesia belum cukup siap untuk menerima pengetahuan secara instan yang mengakibatkan bukannya semakin berilmu, justru otak para pelajar akan semakin kokoh. Dan pembicara satu dari tim kontra mengatakan bahwa bagaimana jika HP-nya disita saja sebelum pelajaran dimulai? Itu hanya berlaku jika penggunaan handphone dilakukan di sekolah. Bagaimana jika para pelajar melakukan tugasnya di rumah? Dan pengawasan dari orang tua ataupun dari guru tidak akan bisa menghentikan siswa untuk terus melihat dari teknologi. Tidak akan menghentikan siswa untuk melihat membawa teknologi ke dalam tugas-tugasnya. AI merupakan kecerdasan buatan yang saat ini benar-benar menjadi topik yang sangat hangat dibicarakan pada masa sekarang ini. Teknologi AI ini benar-benar berbahaya saat berada di tangan yang salah, terutama remaja-remaja yang ada di Indonesia yang memiliki kemampuan otak yang belum cukup untuk menerima ilmu-ilmu instan yang seperti saya katakan tadi. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas bagaimana kualitas pengetahuan beberapa oknum pelajar yang mengerjakan tugasnya dengan bantuan teknologi AI dan menghilangkan fungsi buku yang seharusnya menjadi sumber ilmu pengetahuan yang kita tahu lebih melekat di kepala. Sekarang ini sudah ada yang namanya kurikulum merdeka, di mana dimaksudkan sebagai wadah bagi pelajar untuk lebih membuka pikirannya dan membuka sesi diskusi secara seluas-luasnya. Dengan adanya teknologi AI ini, kemampuan siswa untuk berdiskusi dengan teman-teman yang menjadi sempit karena siswa lebih memilih untuk melihat segala jawabannya yang ada di dalam teknologi AI ini, karena siswa lebih memilih apa yang instan dan apa yang mudah didapatkan daripada diskusi bersama teman-temannya yang mana itu memakan waktu yang lebih lama. Maka dari itu, saya sebagai tim kontra, tim pro sangat setuju dengan mosi pada kali ini bahwa Dewan ini menyesali terciptanya AI. Terima kasih. Baik, pembicara kedua dari tim pro menyisakan waktu 2 menit dan 53 detik. Selanjutnya kita beralih kepada pembicara kedua tim kontra, diberikan waktu 5 menit dan toleransi waktu 20 detik. Oke, baiklah, saya akan mulai argumen saya dalam 3, 2, 1. Dan juga teman sebelum saya masuk ke dalam argumen saya, izinkan saya untuk memberikan beberapa bidasan untuk poin-poin yang diberikan oleh sisi pro. Pertama-tama, sisi pro mensempitkan mosi ini untuk mencakup hanya siswa di Indonesia. Akan tetapi dalam judul kami sebagai sisi kontra sangat menolak limitasi ini karena dalam mosi tidak ada diucapkan bahwa ini hanya terlimit di Indonesia. Oleh karena itu kami akan berdiskusi bahwa mosi ini berlaku secara luas atau secara universal. Yang kedua ialah mereka mengatakan bahwa masih banyak sekarang siswa-siswa yang masih menggunakan HP dan AI di rumahnya masing-masing, dan mereka berkata bahwa pengawasan orang tua beserta pengawasan guru itu sudah tidak cukup lagi dan tidak bisa mendekam siswa-siswa tersebut. Akan tapi jangan sama kita harus sadari bahwa di setiap sisi tidak ada yang sempurna. Kami ingin siswa bisa menggunakan secara bijak, dan oleh karena itu kami mengerti bahwa tidak akan semua siswa bisa terjadi dengan bijak. Akan tapi jika guru dan orang tua telah mengajari anak-anak itu cara menggunakan AI dengan bijak, tapi siswa itu masih membandel dan menolak, nah itu bukan salah kami sebagai guru dan bukan pula salahnya orang tua, akan tetapi salah siswa tersebut yang kurang bijak. Nah, izinkan saya untuk masuk ke dalam argumen saya. Masih telat. Oke, izinkan saya untuk masuk ke dalam argumen saya yang pertama, yaitu AI akan membantu siswa dan guru. Pertama-tama dari teman kita harus menyadari bahwa di satu sekolah sekarang ini sudah era globalisasi dan era digitalisasi. Sekarang yang perlu kita kembangkan dari siswa-siswa sekarang kita itu adalah pikiran yang kreatif. Karena kita tahu banyak orang, sedikit orang yang kreatif di zaman digitalisasi dan zaman globalisasi ini. Dan Gen Z dan Gen milenial yang banyak di sekolah-sekolah sekarang ini mulai merasa bosan dengan cara belajar mengajar yang monoton dan mereka nilai seperti itu saja. Lagi pula dari yang kedua, kita memang harus menyadari bahwa AI itu bukanlah hal yang baru. AI itu sudah ada sejak zaman dulu, seperti misalnya Google atau NPC dalam game populer seperti ML, Genshin Impact dan lain-lain. Apakah itu berarti semua game itu harus shutdown sekarang juga karena mereka menggunakan AI? Bukan seperti itu pula kan Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat sejujurnya guru-guru asalkan memiliki regulasi dan peraturan yang jelas mengenai AI bisa menggunakan AI itu sebagai
situasi dalam kelas itu lebih harmonis, lebih induktif, dan lebih menyenangkan. Yang kedua ialah mengenai apakah AI ini akan mencuri pekerjaan guru dan apakah siswa-siswa akan tergantung pula oleh AI. Saya memiliki dua lapisan argumen saya, yaitu mengenai guru-guru yang takut akan AI akan mencuri pekerjaan mereka. Pertama-tama yang kita harus menyadari bahwa kebanyakan AI yang berada di dunia sekarang ini masih bersifat sederhana, seperti misalnya ChatGPT dan Google yang bisa kita kategorikan sebagai sederhana. Mungkin sisi pro mengatakan lalu bagaimana dengan AI seperti robot. Nah, dan terutama tidak semua robot itu AI, tidak semua AI itu robot. Robot-robot AI itu yang bisa menggantikan pekerjaan manusia itu sangat-sangat langka dan sangat besar pula biayanya. Dan kalau misalnya kita menggunakan limitasi sisi pro yaitu di Indonesia, kita mengetahui bahwa Indonesia itu sebenarnya budget dalam pendidikan itu tidak sebesar negara-negara maju. Jadi kalau misalnya kita membilang kalau robot-robot AI ini akan menggantikan tugas guru, tidak mungkin karena faktor biaya yang tidak cukup. Yang kedua ya, pesan saya yang kedua adalah mengenai siswa-siswa yang akan tercandu oleh AI. Nah, dengan jalan terhormat, kita harus menyadari bahwa AI seperti ChatGPT, Quillbot atau AI yang lain yang digunakan siswa untuk bikin, membuat skripsi, membuat esai dan lain-lain itu berbayar dan harganya itu tidak kecil pula. Jadi tidak mungkin seluruh siswa itu memiliki uang lebih atau uang cukup untuk membayar ke AI tersebut. Banyak sekali siswa yang masih harus bantu ke orang tua mereka, dan kebanyakan orang tua pasti ingin anaknya itu bisa mengerjakan esai dengan baik dan benar secara sendirinya. Jadi kemungkinan besar banyak orang tua siswa yang tidak ingin dan tidak mengizinkan anak-anaknya untuk mengambil uang untuk bayar ke ChatGPT, Quillbot atau AI lain yang akan mencuri jawaban untuk mereka. Yang ketiga, argumentasi saya yang ketiga yaitu mengenai regulasi dan cara penggunaan AI yang baik dan benar. Dan teman-teman, kekhawatiran dari sisi pro itu sebenarnya salah kiprah. Mereka mengatakan berkali-kali bahwa AI itu bisa berbahaya jika berada di tangan yang salah. Dari sini saja mereka sudah mengakui bahwa masalah itu bukan AI, akan tetapi siapa yang menggunakan dan cara mereka menggunakannya. Dan teman-teman, banyak masalah memang yang muncul dari AI, mulai AI itu memplagiarisasi skripsi, memplagiarisasi data, memplagiarisasi art atau skrip. Itu semua terjadi karena kurangnya regulasi yang tidak ketat, bukan karena AI-nya sendiri. Kita bisa melihat beberapa daerah dan negara mulai memberikan regulasi-regulasi serta hukum-hukum yang ketat mengenai penggunaan AI, dan crime rate yang terjadi karena AI di negara itu pun mulai turun. Itu berarti membuktikan bahwa sebenarnya kesalahan itu terletak di tangan penggunanya. Seperti misalnya pistol banyak membunuh orang, akan tapi bukan serta-merta pistol itu akan dihilangkan. Pistol itu masih bisa kita gunakan. Dan ini juga sama pula dengan AI. AI itu mungkin bisa digunakan secara buruk jika kita menggunakannya dengan tidak bijak. Akan tapi balik lagi ke siapa pengguna serta regulasi yang ada mengenai AI tersebut. Jadi dengan ini kami sebagai sisi komentar percaya bahwa kita tidak perlu menyesali keberadaan AI yang notabene sudah ada sejak zaman dahulu kala. Yang harus kita lakukan sebagai seorang guru sekarang ialah mempersiapkan dan membekali murid-murid kita supaya mereka tahu cara menggunakan AI yang benar-benar, dan jika mereka tetap membandel, maka itu bukanlah kesalahan kita sebagai guru, akan tetapi kesalahan siswa sebagai seorang individu. Baik, sekian. Pembicara kedua dari tim kontra menyisakan waktu 60 menit lebih. Selanjutnya kita beralih kepada pembicara ketiga dari tim pro, waktu ada 5 menit dan toleransi waktu 20 menit. Baik, perkenalkan saya Hasan Zain selaku pembicara tiga dari tim pro. Di sini saya ingin membidas pernyataan yang baru saja dipaparkan oleh tim kontra. Tim kontra mengatakan bahwa kami di sini menyalahkan siswanya. Oleh karena itu, kami menyesali datangnya AI ini karena menyebabkan siswa-siswa atau datangnya munculnya juga perilaku siswa yang salah. Di sini sedari awal banyak siswa yang tidak melakukan hal tersebut. Namun dengan datangnya AI itu mulai banyak siswa yang melakukan penyimpangan atau deviasi pada tingkah ini. Karena tersebut kami sebagai perspektif guru kami menyesali datangnya AI ini. Nah, seperti yang kita tahu juga bahwasannya kita tidak bisa menormalisasikan hal ini. Dewan juri di sini kita sebagai seorang guru dengan mudah membicarakan, dengan mudah melihat anak-anak murid kita itu memberikan PR kepada AI-nya tanpa tidak ada usaha dalam pengerjaannya. Nah, dalam hal ini kita tidak bisa juga menormalisasinya. Dari tadi tim kontra hanya memikirkan dampak-dampak baiknya saja. Di sini kami tim pro yang berperspektif sebagai guru ingin juga melihat kemungkinan buruk bagaimana ke depannya jika pelajar-pelajar yang menggunakan tersebut akan terjerumus kepada hal yang buruk. Nah, di sini sebagai guru lagi kami menginginkan masa depan seorang anak kami sebagai seorang pemikir yang baik. Di sini pelajar sebenarnya tidak bisa menerima secara instan ataupun secara baik hal-hal yang instan tersebut. Karena apa? Interupsi. Terima kasih. Karena
tersebut. Kami menyesali bahwa AI tersebut keluar. Sekian, terima kasih. Baik, pembicaraan 3 dari tim pro menyisakan waktu 3 menit 30 detik. Berlanjut kepada tim kontra, kepada pembicara tim kontra, pembicara 3 tim kontra dengan waktu 20 detik. Baiklah, saya akan mulai dari saudara hitungan 3, 2, 1. Terima kasih kepada moderator dan juga terhormat telah memberikan saya kesempatan dalam kesempatan kali ini. Baiklah, pertama-tama sebelum saya memulai perdebatan kali ini, saya akan melakukan beberapa penjelasan terhadap tim pro pada perdebatan kali ini. Seperti yang tim pro katakan, adanya perilaku salah atau penyimpangan dalam menyontek. Sepertinya tim pro selalu mengulang-ulang hal-hal yang sama sejak tadi. Kami sudah menjawab dari tadi bahwa ini adalah salah dari siswa tersebut, bahwa penyimpangan AI penyimpangan hal ini sendiri itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Semenjak belum adanya perkembangan zaman di mana adanya contek menggunakan kertas ataupun lain-lain sebagainya. Jadi dari sisi manapun, AI tidak bukan di sini AI bukanlah masalah, melainkan AI merupakan solusi dari adanya sebuah ilmu baru seperti pencarian data yang lebih mudah, seperti yang dikatakan dari pembicaraan pertama dari kami, untuk pencarian data dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ialah seperti yang kita ketahui bahwa rata-rata sekolah di dunia ini menggunakan sistem full day, sehingga sedikitnya tugas yang diberikan dan juga PR lainnya, sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa penyalinan full dari PR tersebut merupakan hal yang tidak mungkin terjadi dalam musim perdebatan kali ini, karena AI itu sendiri merupakan sarana yang digunakan oleh para guru untuk membantu dalam AI. Seperti yang kita ketahui, AI bisa mendeteksi kecurangan dan plagiarisme dalam tugas, seperti penggunaan plagiaris yang ada di Google dan lain sebagainya, sehingga hal tersebut hanya akan memudahkan guru, bukannya membuat sebuah kecurangan itu menjadi lebih mudah. Lalu selanjutnya, sepertinya dari tim pro sendiri, mereka kurang memberikan solusi cerdas ataupun hal-hal yang dapat membantu dalam perdebatan kali ini, seperti apakah kalian bisa memberikan solusi jika sebuah AI itu hilang dalam sebuah peradaban ini? Seperti kami sudah memberikan beberapa solusi cerdas berupa regulasi penggunaan, pengawasan dari para guru, dan juga AI ini bukanlah masalah yang sangat-sangat rumit, melainkan pengguna AI itulah yang menjadi masalah. Karena AI hanya memberikan solusi, kembali lagi, hanya memberikan sebuah solusi ketika pencarian data, memudahkan sebuah pendataan seperti pemasukan nilai, ditambah deteksi kecurangan seperti penggunaan makalah, PPT, atau apapun itu ada yang namanya sistem plagiarisme. Kembali lagi pada topik awal. Jadi dapat dikatakan bahwa dari tim pro mereka kurang memberikan beberapa solusi cerdas dan juga selalu mengulangi hal yang sama dari tadi. Oleh karena itu, kami dari tim kontra percaya bahwa AI merupakan dampak yang buruk dalam sebuah pembelajaran, melainkan AI adalah solusi terbaik dalam sebuah pembelajaran, ditambah dengan adanya budaya yang ada di budaya dalam sekolah itu akan menurunkan angka stres, akan menumbuhkan angka depresi, seperti adanya AI sedikit yang seperti dikatakan oleh pembicara kedua dari kami. Oleh karena itu, kami dari tim kontra percaya bahwa AI dapat membantu dalam proses belajar mengajar yang ada di sekolah. Sekian. Baik, pembicaraan 3 dari tim kontra menyisakan waktu 1 menit 43 detik. Selanjutnya kita beralih kepada pembicara penyimpul, kepada reply speaker dari tim kontra, kami persilakan. Dan dari terhormat, saya akan mulai bicara saya dalam 3, 2, 1. Dan dari terhormat kami akan berbagi bicara saya dalam 3 bagian, yaitu hal-hal yang kami katakan yang tidak dibidas oleh sisi pro, hal-hal yang kami katakan yang mereka coba bidas tapi tidak berhasil, dan hal-hal yang kami bidas dari sisi pro. Pertama-tama ialah mengenai kekhawatiran masa mengenai terambilnya tugas-tugas guru atau pekerjaan guru dari tangan mereka oleh AI. Hal ini tidak disebut sama sekali oleh sisi pro. Mereka hanya fokus terhadap apa dampaknya terhadap siswa, tapi tidak apa dampaknya terhadap guru. Dan oleh karena itu kami percaya bahwa argumen kami satu ini tidak tersentuh dan masih berdiri sampai sekarang juga. Yang kedua ialah mengenai solusi
siapa yang lebih baik. Kami telah memberikan solusi yaitu mengenai regulasi yang ketat atau hukum-hukum yang lebih ketat lagi mengenai AI. Akan tapi hal ini tidak didasarkan pada sistem. Mereka tidak mengatakan bahwa mungkin walaupun regulasinya itu udah ada, tidak akan bekerja karena ini. Tidak ada dibalas sama sekali oleh sistem. Oleh karena itu kami akan masuk lagi ke dalam argumen kami yang telah mereka coba bidas, akan tapi tidak berhasil bidas. Yaitu pertama ialah mengenai penggunaan AI di ruang kelas yang masih bisa diawasi oleh guru-guru. Seperti yang telah kami ucapkan, banyak hal yang bisa mengawasi AI itu yang digunakan oleh mahasiswa, baik oleh guru, orang tua, ataupun hukum dan regulasi yang ketat. Dan di oleh pembicaraan ketiga saya juga diberitahukan bahwa sebagian tugas yang ada di sekolah itu bisa dikerjakan di sekolah karena ada sistem full day. Karena PR itu sekarang mulai jarang dan mulai banyak orang yang memprotes keberadaan PR karena itu bisa merusak mental siswa. Oleh karena itu kami dan mereka telah mencoba mengatakan bahwa ini bakal tetap digunakan, tapi tidak ada step by step analisis yang bisa diberikan oleh sistem. Yang ketiga adalah mengenai argumentasi kami, argumentasi sisi pro yang mereka berikan yang telah kami bantah. Pertama-tama, mereka mengatakan bahwa anak-anak sekolah itu akan tercandu oleh yang namanya AI dan semua orang akan menggunakan AI. Tapi telah dibantah lagi oleh kami, di mana kami mengatakan bahwa semakin banyak orang yang progresif mengenai cara menggunakan AI yang bijak. Pun lagi pula juga banyak sekali AI itu yang berbahaya, sehingga rasanya kami merasa tidak mungkin bahwa semua siswa akan menggunakan AI hanya karena sebuah masalah simpel, yaitu masalah biaya, di mana banyak orang tua yang pasti tidak akan mengizinkan anak-anaknya untuk menggunakan AI. Intinya dengan jalan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebagai guru, tugas kita ialah mempersiapkan siswa kita untuk masa depan dan untuk beradaptasi ke segala perubahan yang ada, termasuk tentang AI. Jika kita menolak, siswa kita akan menolak, dan kita pun akan memperlambat perubahan dan revolusi. Sekian baca saya dan kita. Baik, reply speaker dari tim kontra misalkan waktu 00. Selanjutnya kita dengarkan yang terakhir yaitu reply speaker dari tim pro kepada reply speaker dari tim pro pada kelas 11. Baik, tadi tim kontra membawa mengenai keuntungan dari AI ini. Namun dibandingkan menjadikan AI sebagai teknologi yang membantu guru, akan lebih baik meningkatkan literatur dalam pengawasan guru yang bersangkutan. Poin pertama yang kami sampaikan adalah AI ini mencegah siswa untuk berpikir kritis dalam suatu masalah. Dengan adanya AI, perkembangan analisis siswa akan berkurang. Dan sebaliknya, AI ini juga dapat membuat jurnal, esai, bahkan mengerjakan tugas-tugas dari siswa, di mana siswa akan menjadi orang yang lebih ingin menikmati sesuatu secara instan dan turunnya rasa analisis siswa. Jika kita lihat dari emosi, kita melihatnya dari perspektif guru. Dengan adanya AI ini, siswa akan lebih sering menikmati sesuatu yang instan seperti yang saya katakan tadi. Kemudian justru karena kami melihat dari emosi, yaitu sebagai guru, kami khawatir dengan siswa apabila terlalu terlena dengan AI ini, terutama jika mereka menjadi kecanduan. Oleh karena itu, dengan tugas kami menyatakan bahwa kami setuju dengan mosi kita pada pagi hari ini. Apabila ada sumber di ladang, boleh kita menumpang mandi. Berakhirnya perdebatan panjang, menang kalah urusan nanti. Lawan berdebat adalah teman berpikir terbaik kami. Terima kasih. Baik, mulai speaker dari tim pro menyisakan waktu 39 menit. Dengan berakhirnya penyampaian dari reply speaker dari tim pro, maka pertimbangan perdebatan kita kali ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan adjudikasi verbal dari juri kita kepada Kakak Kartika Septiani SH. Kami persilakan.